Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam acara wasiat kekal berperenungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 28 Januari 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur, Jakarta Timur dengan judul Gangguan dari Luar dan Dalam. Didasarkan pada Injil Lukas pasal pertama ayat 67-79 dan nas yang menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas pertama ayat 74b. Mari kita berdoa sebelum baca Alkitab. Ya Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan kembali berikan untuk membaca, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dapat menguasai kami dan menolong kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, menghindari apa yang harus kami hindari dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Lukas pertama ayat 74b. Dengarkanlah firman Tuhan. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Sahabat, kita yang hidup di negeri ini terbiasa mengaitkan rasa takut dalam beribadah dengan larangan mendirikan gereja, gangguan bahkan penghentian saat umat beribadah atau intimidasi terhadap jemaat dalam berbagai kesempatan yang belakangan ini semakin terjadi silih berganti di berbagai tempat. Beragam bentuk gangguan tersebut antara lain berupa pemasangan spanduk penolakan, demonstrasi di depan gereja, pemutaran musik dengan volume nyaring hingga mengganggu jalannya ibadah. Bahkan ada pula orang-orang yang masuk ke gereja sambil berteriak-teriak. Namun, selain dari luar, gangguan juga bisa datang dari dalam. Gangguan jenis ini membuat kita tidak dapat menikmati ibadah, sekalipun gedung gereja tidak dilempari batu dan jemaat duduk dengan tenang dan nyaman. Gangguan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ia mengundang keresahan dan menghadirkan rasa takut. Biasanya hal ini berawal dari kesalahan atau dosa yang tidak ditangani dengan baik. Bisa jadi kita memberikan pembenaran atau berusaha menutupinya rapat-rapat. Meskipun tidak ada orang yang tahu, Roh Kudus di dalam diri kita mengetahuinya. Roh Kudus menolak sikap kita yang membiarkan kesalahan atau dosa tersebut. Sahabat, semakin lama kita membiarkan kesalahan atau dosa bercokol dalam diri, semakin besar pula keresahan yang kita rasakan tanpa ujung. Daripada terus merasakannya, mengapa tidak segera kita bereskan dengan membawa kepada Sang Pengampun? Tidak ada para sahabat yang punya pengalaman merasa gelisah karena melakukan kekeliruan, kesalahan tertentu dan Anda menyembunyikannya karena entah merasa takut atau apa. Bila punya pengalaman iman seperti itu, silakan tulis di kolom komentar supaya para sahabat yang lain dapat menerima berkatnya. Dan jika ada di antara para sahabat yang ingin didoakan, silakan menyampaikannya kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus
sungguh-sungguh berusaha, jujur, tak menyembunyikan kesalahan-kesalahan, tapi mau datang kepada Tuhan mengakui dengan gentleman segala hal-hal yang kami kerjakan melawan kehendak-Mu, supaya kelegaan kami terima. Kami berdoa bagi para sahabat DKB yang mungkin sekarang mengalami kegelisahan karena sedang menyembunyikan sesuatu dalam diri mereka karena mereka merasa takut atau merasa malu. Jamahlah mereka ya Allah, supaya mereka boleh membuka diri kepada Tuhan, menyampaikannya kepada Tuhan, supaya kelegaan dapat segera mereka terima kembali. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah karena kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagian kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.